Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ayah juga yang mendengarkan rekaman ini, di dalam rumah tangga suami istri pasti ada namanya perbedaan, karena sejak awal wanita dan pria itu berbeda dan akhirnya dipertemukan. Kalau nggak berbeda malah nggak normal, malah menyimpang. Secara umum karakter laki-laki berbeda dengan karakter perempuan. Nah, ini yang mau kita sampaikan. Perempuan yang pertama dasarnya wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya wanita terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Di sisi karakter wanitanya itu, tapi laki-laki yang disuruh dinasihatin malah, kalian laki-laki tidak akan bisa meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Bila engkau membiarkan bengkoknya, dia akan terus bengkok. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan mematahkan, dan patahnya adalah talaknya wanita. Pengennya meluruskan karena ini kok nggak sama dengan saya gitu, kok nggak, akhirnya pengen diluruskan malah patah, malah cintanya nggak terjaga. Keadaan ini laki-laki yang harus dinasihatin. Memang perempuan dari situ. Makna terbuat dari tulang rusuk ini, ya memang terbuat dari tulang rusuk mana sesungguhnya. Ada makna yang kedua, makna kiasannya, wanita mendahulukan perasaannya. Bahkan terkadang perasaannya didahulukan daripada logika yang jernih. Kalau Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu riwayat itu, wanita itu kurang akal dan kurang agamanya. Maka Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau itu termasuk wanita yang sangat cerdas, ya bertanya akhirnya, kurang akal bagaimana ya Rasulullah, gitu kan, mengukur dengan beliau sendiri kan, cerdas kan itu. Ya kurang agama ya karena ada haid sehingga nggak sholat, nggak puasa. Kalau kurang akal, kalau laki-laki itu satu untuk jadi saksi, maka kalau tidak ada satu orang laki-laki dibutuhkan dua orang perempuan, nggak untuk saling menguatkan. Oh iya yang seperti itu betul, saya ingat tuh, saya lihat yang seperti itu, butuh penguat karena kurang di sisi itu. Bukan berarti tidak cerdas, tapi dominan perasaan.
Dan ini beda. Kalau laki-laki dominan logika, dari sisi otaknya Allah mendesain begitu. Ini given, terinstal. Perempuan menggunakan perasaan. Ini beda sampai kapanpun. Kelebihan wanita dengan perasaannya, dia penuh kasih sayang karena menggunakan perasaannya. Dia penuh kasih sayang sama suaminya, setia. Didapati hampir-hampir kalau perempuan ditinggal suaminya, bisa jadi entah berpisah hidup dengan bercerai atau berpisah meninggal ya, pisahkan dengan kematian. Sebagian wanita ada yang memilih tidak menikah lagi karena penuh kasih sayang, setia itu. Sama anak-anak demikian. Ngandung 9 bulan laki-laki manapun nggak akan ada yang sanggup. Pernah dipasang satu alat tuh ya di luar negeri itu. Ya kontraksinya dirasakan kayak apa? Oh gitu. Oh, aku sayang istri saya gitu sampai. Karena nggak tahu. Ini karena kuatnya perasaan sehingga mampu menahan itu. Sehingga kadang-kadang entah nangisan, entah baperan. Nah kalau laki-laki tidak memahami ini, kayak gitu aja nangis lebay ya. Ini kan jadinya bertengkar. Nah laki-laki karena logika, sehingga kadang-kadang kurang peka gitu, sehingga kok suami saya begini ya. Nah, ini untuk para bunda ya. Kok nggak ngertiin aku sih gitu. Disindir-sindir, dikode-kode nggak paham-paham gitu. Karena memang kurang peka di situ. Karena logika harus langsung ngomong misalnya gitu ya. Ini kan nikah bertahun-tahun nih. Kalau tidak memahami ini di sisi karakter dasar ini, ya nggak bertahan lama. Ya nggak bertahan lama. Karena yang satu itu mengedepankan logika, yang satu mengedepankan perasaan. Ya ora temu terus toh. Tapi bagaimana agar menyatukan perbedaan itu sehingga cintanya terawat. Karena sampai kapanpun laki-laki dan perempuan tidak akan pernah sama sampai kapanpun. Kalau sudut pandang kita itu pandangnya iman, oh saya punya kekurangan ini ya, kekurangan akal. Berarti kalau Pak begini saya coba minta solusi dari suami. Oh saya dalam hal ini kurang ya, saya mau minta pendapat dari istri. Harus saling melengkapi. Kalau suami, lah istri mengganggu perasaan yang kayak gini nggak usah dilibatkan. Kadang-kadang justru suami akhirnya kejeblukan atau kena tipu dan seterusnya karena tidak melibatkan istri di dalam membuat keputusan. Istri dengan perasaannya, kadang khawatirnya, ketakutannya gitu ya, sampai mas jangan investasi ini, mas ini karena dia sayang, justru bukan ingin bukan untuk menghambat suami sebenarnya, karena ada apa-apa kan kejadiannya nanti yang menanggung semuanya gitu. Orang paling tulus supaya tidak terjadi apa-apa terhadap suaminya istri sebenarnya. Nah suami harus memahami itu juga. Istri, tapi kalau karena memang ini sebagai kepala keluarga ini, di dalam rumah itu ya tatanan yang harus akan terjadi adalah ketika istri itu
sebagai makmum, suami sebagai imam. Ini tatanannya akan jalan. Tapi kalau istri merasa ada yang ngambil keputusan, kayaknya suaminya nggak ngerti perasaan begini sih, kok nggak memahami ini, udahlah diambil aja keputusannya. Akhirnya tatanannya tidak jalan, karena suami istri akhirnya menjadi ngambil keputusan dominan, padahal itu ranahnya laki-laki. Ranahnya laki-laki itu untuk mengambil keputusan. 1 kali 2 kali mungkin berjalan rumah tangga kalau istri yang ngambil keputusan, tapi keberkahan sudah mulai diambil, sudah mulai dicabut karena tidak mengikuti ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jangan sampai menyepelekan suami, walaupun secara pendidikan misalnya lebih bagus istrinya, misalnya ngaji, lebih sering ngaji istrinya, tapi dalam hal ini mendudukkan posisi di rumah adalah sebagai imamnya, bagaimana agar ketika ini bagaimana ya ini, karena walaupun apapun, karena Allah menciptakannya logikanya lebih dominan untuk laki-laki untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Jadi ini sama-sama ngerem, sama-sama melibatkan, sama-sama menghargai, itu harus ada. Ya, ini karakter dasar aja. Saya nggak bahas yang banyak-banyak. Dalam ilmu medis, perasaan perempuan berkaitan dengan hormon perempuan ya. Kadang tidak stabil karena ada head, ketidakstabilan hormon karena proses biologis ya, ada head dan seterusnya, itu kadang menyebabkan emosinya tidak stabil. Ya, sehingga ada yang mungkin saat head itu juga nyeri, sehingga akhirnya mungkin sensitif, marah-marah, emosional. Kalau wanita juga menyadari seperti ini, oh iya ya, aku kadang memang sensitif ya, nggak stabil emosinya ya, berarti aku membutuhkan seorang suami untuk menenangkan. Jangan merasa sudah mandiri, dan umumnya kadang-kadang kalau yang mandiri, yang sudah karir itu berbeda sedikit mintanya pisah. Kemarin mendamaikan di luar kota itu, setelah diterima P3K dengan kekurangan suaminya, alot sampai akhirnya saya sudah pokoknya pengen pisah karena suami saya begini-begini. Kalau sebelumnya nggak diterima P3K mungkin masih bertahan, tapi setelah diterima P3K akhirnya keinginan untuk berpisah itu lebih berani. Padahal Khadijah radhiyallahu anha itu ya menikah, mandiri, ya sugih, ya kaya, tapi memang dibutuhkan sosok laki-laki yang akan memberikan ketenangan, solusi, diskusi dan seterusnya. Demikian juga kemarin pagi saya kedatangan tamu, seorang teman lulusan pesantren juga, ada masalah sama istrinya. Biasanya laki-laki nggak bercerita ya, ini laki-laki bercerita ini. Ke rumah sendirian, mana istrimu? Ya masalahnya saya sama istri gitu. Sampai ada kalimat, walaupun dia laki-laki bisa sendiri, bisa mandiri. Jangan bicara begitu. Laki-laki butuh perempuan.
Dan banyak kalau perempuan meninggal, suami akhirnya menikah lagi, lebih banyak malah. Sebagaimana perempuan tadi, malah mungkin bisa jadi enggak gitu. Jangan begitu. Jangan ikuti skenario setan untuk memisahkan kamu dari istrimu. Karena dalam menyakiti orang tua saya begini-begini Bu Ustaz. Pernah sudah dinasihati belum? Tugas laki-laki menasihati. Memang menyakitkan dan saya belum pernah saat mengangkat suara sampai seperti ini gitu. Kadang juga ada laki-laki berpikir, dah saya bisa sendiri. Ketika ada persoalan, jangan berpikir langsung cerai gitu. Cinta ini harus dirawat, walaupun mungkin ada perbedaan. Ya selamanya akan terjadi perbedaan sampai kapanpun. Sampai kita dipisahkan dengan kematian. Wah, ada aja perbedaan. Tapi bagaimana disatukan? Saya sampaikan sekarang, pulang, udah berapa hari ini? 3 hari. Pulang, peluk istrimu. Jangan ikut skenario setan. Ikut ini surat, kita bacakan surat Fusilat, kita bacakan surat An-Nisa. Ini ayatnya ini, kena semua nih. Ya. Surat Ali Imran, saya baca ini ayatnya gitu. Ente pesantren soalnya. Pulang, peluk istrimu, redakan. Nanti reda insya Allah. Emosinya reda. Tetap dinasihatin, ya, karena sudah melukai sampai melukai bapak ibumu. Ya, tapi nggak langsung terus pisah gitu. Jadi, alhamdulillahnya cerai itu di tangan laki-laki. Kalau di tangan perempuan nggak tahu ya. Mau pisah kan, ceraikan aku misalnya gitu ya. Kayak apa bapernya gitu kan. Laki-laki yang hari ini baper juga ada gitu, sayangnya gitu. Ceraikan aku, ya tak ceraikan, saya talak kamu lah gitu. Harusnya kan mingkem saja, diem gitu. Kalau perempuan minta cerai 1000 kali, 100 kali kayak gitu ya. Kalau laki-laki enggak ya enggak istilahnya. Kecuali khulu ya. Itu kan ada hal yang khusus sih. Sekali lagi, ketika ada hal yang berbeda, mindset pertama jangan pisah. Karena kenapa hari ini banyak yang kadang ada perbedaan sendiri pisah gitu. Ini yang ngeri itu. Sebagian itu tontonan. Suami saya kok nggak kayak yang di drakor itu ya, drakor atau dracin atau apalah gitu. Kok nggak romantis begitu, akhirnya kan kurang bersyukur. Dan hadis Rasulullah semakin kesini semakin jalan. Aku diperlihatkan neraka isinya wanita karena tidak bersyukur sama suami itu. Setelah mungkin lihat drakor, gantengnya kurang, romantisnya kurang. Padahal saya pernah membaca kenapa Korea itu membuat drama yang model seperti itu, karena di sana perceraian paling banyak. Sehingga untuk memotivasi aja bodo cerai gitu. Nah, bahagia kan bareng-bareng, bukan menunggu pasangan untuk berbuat baik sehingga kita bahagia. Ya apa yang kita lakukan, istri melakukan apa, suami melakukan apa, bareng-bareng. Kenapa suami-suami juga mungkin banyak selingkuh? Ya mungkin juga kok istri saya udah nggak begitu cantik ya gitu. Sebenarnya mungkin nggak berubah-berubah juga, tapi karena mungkin sering memandang wanita lain yang nggak halal, naudzubillah min dzalik, akhirnya jadi Allah cabut perasaan sayang cintanya kepada yang halal, istrinya sendiri. Akhirnya ketika ada masalah yang kecil udah pisah saja. Bayangannya kalau berpisah, nikah sama orang lain lagi atau nikah sama selingkuhannya akan bahagia, ya nggak akan bisa bahagia. Dimulai dengan cara yang salah. Yang kedua, masalahnya rumah tangga itu nggak selalu punya masalah. Dia menyangka kalau nikah ini akan masalahnya selesai. Enggak, akan ketemu lagi, ada kekurangan lagi di pasangan kita masing-masing. Terus nggak akan pernah berhenti. Maka ketika ada masalah,
dewasa itu jika menyelesaikan, bukan malah berpisah. Dengan logika dan perasaan kadang-kadang terjadi pertengkaran. Ini bagaimana seni meredam pertengkarannya dalam setiap hubungan, ya, hubungan suami istri ini, ya, rumah tangga ini. Pertengkaran bukan tanda cinta memudar. Pertengkaran adalah ujian kedewasaan dua hati yang berbeda, dua pemikiran yang berbeda, dua orang yang berbeda. Bukan seberapa sering kita berselisih menentukan kelanggengan cinta, tetapi bagaimana kita mengelola perbedaan itu. Cinta bukanlah mencari siapa yang benar, melainkan menemukan jalan pulang, jalan damai satu sama lain. Kalau debat, ini aku yang benar, itu bukan. Tapi bagaimana agar ketika ada berselisih ini mencari solusi bareng-bareng tetap langgeng rumah tangganya. Ketika kadang-kadang bertengkar, rumah tangga siapa yang paling bahagia? Kita sepakat rumah tangga Rasulullah SAW. Apakah tidak pernah ada perselisihan? Ada. Bahkan Rasulullah pernah meminta Abu Bakar sebagai juru damai, gitu kan, penengah antara Aisyah dan Rasulullah SAW. Ketika ada pertengkaran rumah tangga, ya ada saja perselisihan sampai akhirnya mungkin sedikit nada bicaranya agak tinggi. Nah, bagaimana mengelola itu, memanage itu supaya rumah tangganya tetap bertahan, supaya cinta tetap bertahan. Yang pertama, kendalikan emosi, bukan kendalikan pasangan. Suami bukan mengendalikan istrinya, atau istri bukan mengendalikan suaminya. Justru kita mengendalikan emosi kita sendiri. Ketika emosi meledak, kata-kata bisa menjadi senjata yang melukai, bahkan lebih tajam rasanya, lebih mengiris daripada pisau, daripada belati, daripada pedang. Maka jangan biarkan amarah mengendalikanmu. Kita kendalikan emosi kita kendalikan amarah kitanya, bukan mengendalikan pasangannya. Latihannya yang pernah saya share, yang pernah kami ajarkan, yang pernah kita sampaikan di sini, itu latihan tarik nafas seperti itu sering, bukan saat lagi ada masalah atau berantem. Ketika sedang baik-baik saja latihan tetap, sehingga ketika ada masalah seperti itu kita sudah terbiasa mengendalikan emosi kita. Kalau kita nggak pernah latihan, maka ketika ada pemicu emosi, bisa akhirnya emosinya kita meledak. Maka tarik nafas dalam itu dilatih, dibiasakan. Beri ruang untuk menenangkan hati. Pertengkaran ini api kecil, jangan siram dengan bensin amarah. Maka insya Allah kalau sering zikir, sering baca Quran, ya, sering sholat malam, ya insya Allah lebih meredam. Tambahlah sedikit latihan itu. Tanpa latihan itu, kalau sering zikir, sering baca Quran, ya, kita tadabburi, insya Allah emosinya lebih meredam. Ditambah juga mungkin pola makan, ya, untuk mengendalikan emosi. Jangan makan yang panas-panas,
goreng-gorengan seterusnya, ada sayur buah lah. Ya, pertama kendalikan emosi. Kalau laki-laki biasanya butuh gua, para bunda masuk kamar atau pergi ke masjid mana sebentar. Bunda mungkin pengennya toa, pengennya ayo diselesaikan, ngomong terus malah akhirnya mancing emosi. Biarkan sebentar suami untuk menenangkan diri. Bunda pun perlu menenangkan diri, break sebentar, istirahat sebentar, sejenak. Kalau udah tenang, nah berdua bicara dengan lembut meski hati bergejolak. Kalau sudah yang pertama saja sudah dikendalikan, akhirnya bisa. Berteriak tidak akan membuat pasangan lebih mengerti, justru bisa memperlebar jurang perasaan. Nada tinggi hanya akan mematikan logika. Jika ingin dipahami, bicaralah dengan ketenangan. Karena cinta tumbuh dari kelembutan, bukan bentakan. Kalau sama-sama ego, sama-sama ingin meluapkan, orang saling debat, keras-kerasan omongannya, ini semakin ya jurang perasaan yang semakin jauh. Ini hati semakin jauh. Kalau bunda di situ ada botol atau gelas, kalau lagi bergejolak itu seperti botol itu kita goyang-goyang, airnya juga bergejolak, itu airnya di gelas atau di botol. Cara menenangkannya bukan semakin digoyang-goyang, tapi didiamkan. Diletakkan gelasnya, botolnya digeletakkan, nanti gejolaknya akan, gerakan-gerakan airnya akan tenang. Tapi kalau kita semakin menuruti tambah gejolak, ya malah nggak rampung. Berikutnya, dengarkan. Ini penting nih. Bukan hanya menunggu giliran bicara. Ini di garis bawah yang luar biasa ini. Ini sebenarnya malah nomor 2 pasnya. Ya, setelah kita mengendalikan emosi, berikutnya malah dengarkan. Bukan hanya menunggu giliran bicara. Seringkali kita sibuk mempersiapkan jawaban hingga lupa benar-benar mendengar. Padahal memahami bukan sekedar menunggu giliran bicara, tetapi benar-benar menyerap apa yang pasangan rasakan. Jangan buru-buru motong pembicaraan, jangan buru-buru menyanggah. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Kadang-kadang kita itu enggak mendengarkan, enggak. Kita cuma nunggu, tapi kita sedang mempersiapkan apa yang mau kita sampaikan. Ini yang sering terjadi. Jadi akhirnya kita itu nggak mendapatkan data yang utuh, nggak mendengar penjelasan kenapa pasangan kita berbuat seperti ini misalnya.
kita udah emosi dulu karena kita diem tadi itu. Mending sih diem ya, tapi aja kadang-kadang itu kita sebenarnya nggak benar-benar mendengarkan, apalagi yang kita saling saut-sautan ya nggak akan rampung. Ini setan ngipas-ngipasin. Berikutnya, genggam tangannya. Saat bertengkar, ego seringkali mendorong kita mencari siapa yang salah. Dan masalah rumah tangga, masalah manapun, rata-rata ungkapannya adalah saya yang benar, dia yang salah. Maka ketika mendapatkan curhatan, biasanya Ustaz, suami saya begini, Ustaz, istri saya begini. Bukan, Ustaz, rumah tangga kami sedang tidak baik-baik saja. Ini ada peran saya yang salah. Nyaris hampir nggak ada, kecuali saya satu orang yang seperti itu. Ustaz, suami saya zina. Ada salahmu? Ada, Ustaz. Saya kalau diminta di tempat tidur nanti. Akhirnya dia sekarang berubah, memperbaiki diri, rumah tangganya masih jalan langgeng hari ini. Umumnya mencari siapa yang salah. Sesungguhnya pertengkaran bukanlah ajang mencari pemenang, melainkan menemukan solusi. Setelah ini bertengkar, ayo sebenarnya nih ya mindsetnya. Kalau mindset kita itu ya ada berbeda tapi nggak cerai, akhirnya kan cari solusi gimana biar ini rumah tangga ini jalan lagi. Salahkan masalahnya, bukan pasangannya. Jika kita punya kuku yang kotor, yang panjang, potong kukunya, bukan potong jarinya. Kalau ada perbedaan, ada masalah, maka salahkan masalahnya, bukan salahkan pasangannya. Daripada saling menunjuk kesalahan, mending genggam tangannya, cari cara untuk memperbaiki. Kalau memang yang salah pasangan, ya tetap hari kita perbaiki pasangan kita. Atau pasangan seperti itu karena ulah kita, ya aku memperbaiki diri. Yang berikutnya, cobalah memahami mengapa pasangan merasa seperti itu, kenapa pasangan begitu. Melihat dari sudut pandangnya akan membantu kita memahami bahwa tak ada yang ingin menang sendiri, tak ada yang ingin tak ada yang ingin berbuat tidak baik, tak ada yang tidak ingin membahagiakan. Ada ya beberapa ini saya sedang muncul NPD ya, itu biasanya agak gimana itu, biasanya menang sendiri, tapi secara umum enggak. Mudah-mudahan para bunda tidak mendapati pasangan NPD, karena saya mendapati curhatan beberapa yang model NPD itu ya Allah gitu ya, ngenes gitu sebenarnya. Jadi coba memahami, oh ini ternyata ada unsur salah saya gitu. Kadang-kadang pasangan berulah begini tuh, kenapa suami saya begini, saya dosa apa? Kenapa istri saya begini, saya dosa apa? Gitu. Menunjuk dulu di diri sendiri sebenarnya, jangan menunjuk ke dia.
kemarin sore saya kedapatan tamu. Saat anak saya judi online, ini sampai nggak ada motor 6, motornya dia, motor adiknya, motor temennya. Mas pokoknya jenengan sebel nggak? Sebel banget. Jenengan rito nggak? Ya nggak rito. Kalau jenengan nggak rito, Allah rito nggak? Enggak. Anaknya jadi gimana? Anaknya jadi menyimpang. Ya tambah menyimpang kan? Iya. Ya tapi sebel banget. Ini sebaiknya dipesantrenkan mana ya Ustaz? Ini otomatis nyalakan anak dan larinya adalah dia tidak mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan anaknya. Di pesantren mana ya Ustaz? Ketika saya sampaikan, saya tanya, Pak, jenengan sejak usia 0 sampai anak Bapak balik usia SMP, Bapak sibuk nggak? Sibuk Ustaz, malam pulangnya malam ini. Lah itu kan salah Bapak di sini. Ini hasil riset begini. Saya sampaikan begitu, yang memperbaiki orang tuanya dulu, itu datang itu jam 4, setengah 5 pulang, saat saya ada acara, ada urusan lain. Nggak siap maunya kalau anak begini diuruqyah, sembuh mari instan gitu, atau dipondokkan mana gitu, yang mau nampung anak yang seperti itu. Tak mau, oh ini ada unsur peran saya yang salah gitu. Kenapa suami saya begini, salah saya di mana? Kenapa istri saya begini, salah saya di mana? Coba gitu. Ada mesti peran 0,sekian persen itu, ada peran kita. Kenapa anak kita, pasangan kita, sehingga kita berbeda, gak sesuai dengan harapan kita, itu ada peran-peran kita sebenarnya. Berikutnya, jaga batas. Kalau ada sampai perbedaan, sampai bertengkar, jaga batas, jangan lukai martabatnya. Misalnya bertengkar, jangan sampai melewati batas. Kata-kata bisa lebih menyakitkan daripada luka fisik. Jangan menyeret keluarganya. Nah ini memang kemarin teman saya itu, ya Ustadz ya dia Ustadz juga. Karena istrinya itu sampai orang ibu ya, kalau bawa nama ibunya dia langsung murka banget. Ya istrimu salah man. Ya, dinasihati. Nah, kadang-kadang sampai kebablasan begini, jangan sampai menyeret ke keluarganya, lambah tidak diterima misalnya. Jangan melontarkan hinaan, jangan pernah menjadikan kekerasan sebagai jalan keluar. Karena yang KDRT gak hanya laki-laki ya. Saya punya ya yang curhatan itu, saya kadang ditampok sama ini Ustaz, helm dilempar ke saya macam-macam, istri saya gitu. Kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun. Cinta sejati adalah menjaga martabat satu sama lain. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, diupayakan jangan pernah menyakiti, jangan pernah KDRT. Berikutnya, jangan biarkan jarak terlalu lama. Diam sejenak itu boleh, baik malah. Perlu ada jeda, tetapi jangan biarkan dinginnya suasana bertahan terlalu lama. Mau Rasulullah itu jangan pernah sampai lebih dari 3 hari. Ya, kemarin saya tanya, sejak kapan ini? Kemarin Rabu ya, sejak Senin Ustaz. Pulang sekarang jangan mampir, peluk istri. Ini udah 3 hari ini, terakhir. Karena kalau semakin ego-egoan, nggak minta maaf, sama-sama nggak minta maaf, itu memang setan lagi ngipas-kipasi supaya berpisah. Masalah yang dibiarkan berlarut hanya akan menciptakan jurang yang lebih dalam. Temukan waktu berbicara dari hati ke hati. Jangan biarkan cinta perlahan menjadi asing. Enggak langsung tiba-tiba cerai, enggak. Ya akhirnya ilfilnya, akhirnya mungkin ini menyakiti, ini enggak sesuai dengan harapan saya dulu menikah begini-begini. Akhirnya ujungnya cerai, tapi tidak langsung tiba-tiba udah cerai itu enggak. Halus setan tuh. Makanya yang penting pertama jangan cerai, walaupun itu ada solusi terakhir ya, ditempuh. Kopi itu hangat enak kalau diminum, tapi kalau dibiarkan ya dingin ya. Salahnya enggak direspon.
Berikutnya, rahasiakan ketika ada perbedaan, pertengkaran. Jangan umbar di medsos. Pertengkaran adalah urusan dua orang, bukan konsumsi dunia maya. Mengumbar masalah di media sosial hanya akan memperlakukan sendiri kan, mempermalukan, ya memperlakukan diri sendiri. Ada orang tahu dan tidak peduli kan, apa dengan ada empati itu enggak. Dunia maya tidak punya bau untuk kita sandari, hanya tempat, ya tempat opini saja. Kadang-kadang masih ada itu. Saya bisa nangkep ya orang-orang itu. Ini sedang ada masalah. Saya jangan sempat lihat baca story-nya. Nggak disapa gimana? Disapa nih, mau saya yang curhat aja udah banyak gitu ya. Yang ini ya kalau nggak minta bantuannya gimana, nggak usah gitu. Yang terakhir sebelum diskusi barangkali, berani mengalah, tanda cinta yang dewasa. Mengalah bukan berarti kalah. Justru mereka yang berani meminta maaf duluan adalah mereka yang paling dewasa dalam mencintai. Apalagi bunda, kalau nggak salah dari sisi riwayat itu, jika laki-laki suami itu marah, entah sebabnya memang suami salah atau istri yang salah, maka perempuan itu minta maaf duluan. Tapi laki-laki juga bisa demikian nih, para ayah yang mendengarkan rekaman ini. Karena ego laki-laki kuat sekali. Nah ini tanda dewasa. Ego boleh besar, tapi cinta harus lebih besar. Hubungan bukanlah soal siapa yang menang, melainkan siapa yang lebih peduli untuk menjaga. Pertengkaran bukanlah air dari cinta, tapi sebuah jembatan untuk semakin mengenal satu sama lain. Kalau bertengkar ya sudah, gimana lagi, tapi takutlah jika sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki. Yang kita lebih takutkan itu jika sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki. Cinta sejati bukan tentang tidak pernah bertengkar, tapi tentang selalu menemukan cara untuk kembali bersama. Oke, siapapun yang berusaha mempertahankan rumah tangga, bahkan sedikit mengorbankan perasaannya, insya Allah akan memberikan banyak keajaiban pada dirinya, dan jalurnya jalur surga untuk memaafkannya, jalur surga untuk mendoakannya. Dan dengan seperti itu Allah tidak akan menyia-nyiakan hidupnya, tidak akan menyia-nyiakan perjuangannya, karena dia sedang mempertahankan rumah tangga yang rumah tangga hari ini itu sedang dibidik, ya dari dulu ya, dibidik oleh iblis supaya berpisah. Jadi kan iblis itu semakin jengkel, wah udah dibikin begini masih terus nggak bercerai, masih begini masih bertahan terus ya. Sekali lagi, tidak ada rumah tangga yang bahagia 100% gitu ya, nggak ada gejolak, nggak ada. Sekali lagi kita sudah sampaikan bahwa rumah tangga paling bahagia itu rumah tangga Nabi.
ada. Kalau kita mendambakan rumah tangga yang kayaknya nggak ada masalah, berarti belum siap nikah. Dewasa itu ketika ada masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah itu. Bagaimana bertahan dalam kondisi ya, yang mungkin menyayat hati. Bukankah itu jalan surga? Memang kita berhak bahagia gitu. Ya ini perlu detail ya. Yang mana Ustaz yang tetap harus bertahan? Memang itu perlu detail. Ini kan secara umum ya. Sampai ini yang boleh cerai, ini boleh hulu, misalnya kayak gitu ya ada gitu ya. Tidak terus berarti semuanya nggak boleh hulu, nggak boleh cerai gitu, walaupun sampai dibeginikan. Ini perlu ngobrol yang gitu ya istilahnya nggak umum. Ini kan saya menyampaikan secara umum. Saya menyampaikan secara umum. Nggak ada. Semua rumah tangga punya air mata. Nah, laki-laki begini, perempuan begini, selalu ada perbedaan pendapat. Selalu ada yang tidak sesuai dengan tingkah suami. Suami pun ada yang tidak sesuai dengan tingkah istri. Dan ternyata kita menikah dengan orang-orang yang mau menerima kekurangan kita. Hak cerai itu di tangan laki-laki. Kalau sekedar nuruti ego, udah tak ceraikan saja misalnya. Tapi tetap mungkin bertahan. Sama-sama sering berjuang, sama-sama berkorban perasaannya, sama-sama kita merasa aku udah berkorban begini, aku nggak disyukuri. Dia pun mungkin merasakan begitu. Kok nggak ngertiin aku ya? Sama-sama. Saya akan ulang lagi sekali lagi. Prestasi terbesar setan adalah merusak rumah tangga kaum muslimin. Inna iblisa yadau arsyahu alal ma'i thumma yab'athu sarayahu fadnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Yaji'u ahaduhum ya fayaqulu fa'altu kadza wa kadza wa yaqulu ma sana'ta syai'an qala thumma yaji'u ahaduhum fa yaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imratihi qala wa yudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya, yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau semua tidak melakukan sesuatu pun. Misalnya nih, aku telah membuat orang itu mabok, aku telah membuat orang itu judi misalnya. Belum keren, walaupun dia sudah menggelincirkan orang ya. Kemudian datang lagi yang lain, setan yang lain berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Jadi kita itu diintai terus oleh iblis, diintai terus. Ada saja nanti melihat sisi-sisi kekurangan-kekurangan yang tampak kekurangan suami terus. Nah inilah la in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur tambah. Alhamdulillah suami saya begini, terima kasih ya mas kau beri nafkah, terus akan ditambah nikmati. Tapi kalau sudah suami saya begini hari ya wal in kafartum inna adzabil lasyadid, ketika kamu kufur maka yang lihat kurang lagi. Akhirnya hidupnya nggak bahagia. Memang ada hal-hal yang kadang memang suami yang nggak baik-baik saja iya. Nah, tapi sekali lagi karena iblis itu begini, bagaimana ketika suami nggak baik-baik saja, aku mau tetap taatlah sepanjang perintahnya, tidak melanggar syariat, tidak maksiat,
walaupun dia sedang saat kadang kurang soleh, kadang nyebelin dan sebagainya, pada saat dia meminta tolong perintah yang mubah yang tidak melanggar syariat akan aku lakukan dalam rangka menjaga cinta ini. Karena sesungguhnya aku mentaati suami itu sebenarnya sedang mentaati Allah SWT. Niatkan begitu. Jangan suami yang seperti apa Ustaz. Toh ini kadang menikah juga rata-rata bukan dijodohkan, tapi atas pilihan sendiri. Nanti kita yang memilih dia, bahkan sudah tahu mungkin sebelumnya karakternya seperti apa. Nah kadang kalau karakternya berubah, ini ada apa? Ada apa nih? Maka sering-sering ngobrol, terus bertahan, minta sama Allah ya agar dilanggengkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar kita senantiasa melihat pasangan kita itu senantiasa baiknya gitu. Menjaga perasaan itu penting. Menjaga perasaan kita, menjaga perasaan pasangan kita itu penting sekali. Karena manusia bukan benda. Nah para bunda, ini para bunda yang paling banyak ya. Karena saya laki-laki. Laki-laki itu bisa dipenjara cintanya. Akan istilahnya bunda akan merasakan manis, mendapatkan cinta suami yang indah, yang besar, yang menggebu. Itu jika suami itu dihargai ya, selalu dimintai pendapat, selalu tanya mana-mana izin, mau beli sesuatu izin, itu merasa dihargai. Itu insya Allah bunda sudah menjarakan hatinya, sudah membingkai hatinya untuk tidak kemana-mana. Karena cantik itu pudar, tapi kalau sikapnya tetap seperti itu, maka cinta ini akan tetap terjaga walaupun ada perbedaan pendapat ya. Maka bagi mungkin seorang laki-laki ditanya, istrimu punya kekurangan enggak? Banyak. Banyak kelebihan ada satu. Kok bisa bertahan? Ya karena kekurangannya seperti bintang, kelebihannya satu seperti matahari. Kalau matahari itu muncul, maka bintangnya enggak kelihatan. Apa? Aku merasa dihargai sama istriku. Kalau cantik misalnya itu, tapi nggak menghargai, pedes itu rawan. Karena di sini letaknya laki-laki itu sisi ego dan sebagainya, itu merasa karena sebagai laki-laki itu pemimpin gitu ya, nggak direndahkan, nggak ya coba menggunakan kata yang baik dan seterusnya. Itu menjaga cinta betul, menjaga rumah tangga ini yang ya. Mempertahankan rumah tangga ini sehingga ini menjadi pahala yang luar biasa, bagi istri. Wong ini tok, sekali lagi ya, nggak ada jaminan suami itu masuk surga, nggak ada. Tapi jaminan istri masuk surga ada, hadisnya ada. Jika wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, mentaati suami, silakan masuk surga dari pintu mana saja. Wanita nggak pernah jihad, tapi bisa masuk surga dari pintu jihad. Puasa juga puasa Ramadan tok, bisa masuk melalui pintu puasa. Karena mentaati suami itu rasanya suami merasa ini sesuatu yang sangat indah. Karena apa izin mas aku ya nggih mas nggih bi, oh rasanya masya Allah ya. Itu akan lebih mencintai yang luar biasa suami, berburukan. Kalau pihak istri yang belajar memahami suami karena belajar ilmu agama, sementara suami belum mau belajar dan cenderung masih egois, sehingga kalau ada pertengkaran lebih terasa begitu berat di istri. Bagaimana mengarahkan suami agar bisa dalam tahapan yang baik dalam menyelesaikan masalah? Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kalau anti ini termasuk yang belajar, diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, maka ketika belajar dan ada perbedaan seperti ini,
ada terjadi pertengkaran, aku punya ilmunya, bagaimana aku meredam. Oh ternyata aku minta maaf dulu, ya aku mencari ridho, karena aku menikah ini dengan segala kekurangan suami, karena antara punggungnya dan neraka aku ditamengin sama punggungnya suami. Kalau saya nggak punya suami hanya karena dibesarkan kematian beda ya, karena cerai ada perbedaan, kemudian nanti effort untuk mencari surganya lewat mana, berat, banyak sekali ibadah-ibadah yang harus ditempuh untuk masuk surga. Sehingga kalau sudah pernah ngaji berarti akhlaknya lebih baik, sikapnya lebih baik, kemungkinan minim pertengkaran. Kalau seperti ini berarti semakin mendoakan suaminya. Suatu ketika ada kisah nyata nih, suaminya itu mabok lah, pokoknya yang nakal gitu, mabok gitu. Dengan suami yang nggak baik gitu, semoga itu didoakan terus nih. Akhirnya suatu ketika semoga kita sama-sama masuk surga ya mas gitu. Akhirnya kan suami tersadar, aku tidak mau berpisah denganmu, masuk surga denganmu, kamu seperti itu ya, karena dengan ketulusannya, kelembutannya pun akhirnya bisa merubah. Bahkan kemarin ya Ustadz Firanda itu ada yang suami itu dapat hidayah lewat istrinya, karena istrinya ngaji. Ada orang tua dapat hidayah lewat anaknya. Jangan tiktokan terus sobu, jangan beli belanja terus sobu, itu ada dari anaknya. Suami itu kadang juga tersadarkan dari istri. Kalau dari sisi kisah saya sendiri ya, laki-laki itu saya lulusan pesantren, ya, saya juga belajar psikologi. Kadang-kadang ketika ada perbedaan ya saya rasanya gimana ya, pengen menang gitu kan. Nah istri saya tuh cepet-cepet minta maaf. Kadang kalau saya pas merenung di kamar, anjing salah aku ya, pasti minta maaf bojoku sih. Gitu. Nah itu saya luluh tuh, saya luluh itu seperti itu sih. Itu pengalaman berbagi. Sampai akhirnya sekarang rebutan minta maaf. Ya, ayo tadi pagi berarti ya kita biasa ngobrol, mas aku minta maaf ya seluruhnya yang aku lakukan sadar atau tidak sadar, sengaja tidak sadar, sengaja selama ini. Tiba-tiba muncul begitu, aku juga minta maaf ya. Kita pelukan kan, nggak ada apa-apa, cuma nggak ada apa-apa sebelumnya nggak ada gitu, sebelumnya nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba gitu aja gitu. Aku harus hanya minta maaf, ya kita sama-sama gitu. Itu yang meluluhkan gitu. Itu jangan meluluhkan ego, merontokkan ego saya sama saat awal-awal dulu menikah. Karena aku sing salah ya, aku sing begini kok istri saya minta maaf gitu. Nah ini ternyata di hadis demikian. Jadi kalau misalnya kok ada tahapan begini ya datang minta maaf, dengerin gitu ya, terus didoakan. Kok wallahu alam ya, kalau saya menyampaikan diri saya luluh nanti suaminya. Karena mendapati istrinya yang semakin, kalau ngaji itu malah ngaji malah jadi bisa ngajeni suami, bisa ya memperlakukan dengan yang sebaik-baiknya gitu. Akhirnya malah dorong, oh ngaji malah jadi begini ya, aku juga mau ngaji. Tapi kalau udah ngaji malah keminter, mas kok gini gak boleh, ini masuk neraka, misalnya dengan bahasa-bahasa yang kurang pas memilih katanya, ya akhirnya malah jadi enggak indah. Ya kalau mas ada pertengkaran, mas duduk sebentar ya. Pertama aku minta maaf. Ini jadi ada pertengkaran, mungkin ada salahnya saya. Ya mungkin bukan hanya mungkin, ini salahnya saya minta maaf. Kita cari kita selesaikan yuk, kita diskusi yuk. Kalau kayak ini kita mentok, apa kita perlu ke orang ketiga? Kita cari ustadz atau kita kemana supaya kita bisa bareng-bareng untuk menyelesaikan rumah tangga ini. Itu diusulkan begitu. Kalau memang bunda nggak mampu menyelesaikan berdua, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya menjadikan suami peka dan semangat untuk mau belajar? Kayak tadi sudah saya sampaikan, kalau kita sudah semakin ngaji dan kita itu akhlaknya semakin baik, maka suami akan tertarik bahwa ngaji itu sesuatu yang oh ternyata ngaji jadi istri saya semakin soleh, semakin begini, aku ikut ngajilah. Atau memang dibeliin buku gitu ya, dibeliin buku bisa kalau memang mau baca. Kalau nggak baca, mas mau nonton video bareng-bareng yuk.
Mungkin awalnya nonton video yang tentang istri. Maaf ya mas, aku belum bisa seperti itu. Maaf ya mas, aku belum bisa seperti itu. Ya kayaknya kita merendah dulu kayak gitu. Dia nggak, kalau ditembak langsung ke tentang suami, wah nyindir lagi sendiri. Karena seperti itu. Sampaikan ya mas, kalau aku masih kurang apa gitu. Nah nanti kita pintu masuknya nanti bisa masuk karena suami sudah, kok istri saya malah begini. Nah aku juga mau ngaji insya Allah akan, kalau kita ikhlas nyentuh hatinya insya Allah nyampe. Wallahu a'lam. Bagaimana jika suami pasif dalam urusan keluarga? Apakah istri diam saja mengikuti suami? Didorong bun. Saya sempat pasif. Jadi misalnya mas ini bentengnya bocor gitu. Atau yang pakai apa namanya itu? Bukan genteng siapa namanya? Kok lupa? Bukan seng, asbes. Mas ini melorot. Istri saya cuma bilang, tapi nggak mengeksekusi, terus bilang belum bocor dibiarin. Sampai akhirnya berapa pekan itu saya akhirnya naik, saya dorong itu. Saya ngalami kadang-kadang begitu. Tapi pas lagi kenapa gitu. Nah ini jangan sampai bunda mengambil alih. Kalau mengambil alih nanti suami semakin pasif, nanti bunda semakin capek. Didorong gitu. Mas yuk bareng-bareng yuk aku bantu misalnya gitu. Belum lagi besok ngomong lagi. Kalau tidak sampai darurat banget masih bisa didorong itu. Kalau darurat mungkin boleh diambil alih sekali, tapi nanti terdiobroli. Ini hari ini karena terjadi suami menurut saya itu sebagian mandul ya, mandul dalam artian gitu pasif. Karena sudah keenakan, istrinya nyari duit, suami istri saya udah punya duit ini gitu. Jadi akhirnya kurang bergas ya, kurang terengginas, kurang aktif gitu karena sudah nyaman gitu. Akhirnya istri juga lah ora gerak-gerak, ya udahlah handle begini urusan keluarga di handle. Akhirnya suaminya tambah semakin pasif, itu bunda semakin capek. Suaminya nggak bagus ya, agak didorong, ayo mas aku bantu apa misalnya gitu. Mau jualan apa aku bantu packing ya, mau jualan gorengan ayo aku nanti bantu ininya gitu. Itu didorong begitu, jangan diambil alih. Ya udahlah aku jadi TKW, yalah aku sing ngode, nanti terlalu itu ada gelontang aja nih rebahan tok gitu. Ngambil keputusan nggak bisa dan seterusnya. Jadi kan suami punya koam, nyenyengan tetap yang ngambil keputusan, monggo saya ikutin jenengan, saya makmum di sini. Jadi dihargai begitu. Semoga tidak ketemu yang seperti ini. Semoga, karena harus diteliti kalau mau menikah, gimana jiwa kepemimpinannya dan seterusnya. Seberapa penting waktu atau quality time antar suami istri? Apakah wajib untuk menjaga kewarasan dalam hubungan keluarga? Apakah itu merupakan keinginan yang berlebihan dalam rumah tangga? Oh enggak, ini bukan berlebihan, bukan lebay, sangat penting. Ini 5 charger ya, 5 charger cinta itu ada memberi hadiah, saling mengapresiasi, masya Allah ya gitu. Saya pas dimasakkan ya saya sampaikan, jazakillah khairan ya Mi, semoga tanganmu yang masak ini mengantarkan kamu masuk surga. Sampaikan begitu. Istri saya juga jazakillah khairan, makasih itu. Saling mengapresiasi, memberi hadiah. Ya saya kemarin beliin baju istri, saya beliin jam istri saya beliin apa gitu. Contohnya begitu ya. Kemudian pelayanan kata saya, mas makan ya jangan milih sendiri sih, kita ambilin, melayani. Atau physical touch, ya dipeluk, dicium, ya digandeng. Nah terakhir ini yang mau saya sampaikan, quality time. Ini ngobrol waktu berkualitas, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga quality time itu dapat pahala di samping menjaga cinta. Sangat penting, bukan berlebihan.
Kalau hanya kerja terus nggak ada waktu tidur, besok berangkat lagi, ini rumah tangganya hilang nanti. Hanya kayaknya kebutuhan materi saja. Ngobrol yang nggak penting itu penting. Ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol. Ya kita lepas HP semua. Ini mau HP-an, Abi mau HP-an. Kalau ini enggak, ya udah kita nggak usah HP-an, ya ngobrol-ngobrol udah. Kalau misalnya kan memang ada waktu punya HP kan, aku lagi HP-an. Kalau lagi begitu ya kita sama-sama HP-an gitu. Kalau lagi nggak HP-an nih, nggak, ya udah kita ngobrol ya. Iya, ngobrol gitu. Kita apa aja dibahas. Bahkan kadang nggak punya tema untuk pertama dibahas, nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Nanti keluar aja gitu. Nyatanya ada perasaan ya, ada hati ya. Sehingga apa aja punya tema. Nggak harus punya tema khusus baru ngobrol, itu malah deg-degan kadang. Jadi ngalir aja. Apalagi kemarin-kemarin anak saya pulang ya dari pondok gitu. Itu kita berdua naik motor berdua dan kadang-kadang cuma ngapa tok. Jadi menjaga kewarasan sangat penting. Ya caranya kita saling curhat, ya. Saling menjaga perasaan pasangan. Kita perlu jalan pagi grounding, perlu nonton hiburan, perlu baca Quran, perlu macam-macam. Ya mungkin ada video lucu gitu ya, video anak-anak gitu kan, ada jadi hiburan. Bagaimana kalau sama-sama egonya tinggi dalam pasangan? Ini masing-masing mesti mengalami luka pengasuhan. Egonya belum tertuntaskan di usia 0-7 tahun, sehingga ketika dia menikah, dia ingin mendapatkan perhatian dari pasangannya. Ini ya harus diselesaikan, harus dibasuh lukanya, harus disembuhkan, harus disehatkan. Jangan hanya bertahan saja, tapi datang ke dokter cinta, dokter rumah tangga, atau psikolog, atau ustadz, yang nasihati. Nah ini ranah batin ini. Ya. Nah, ini harus saling mengecas. Jadi kalau pasangan, berarti gini, pasangan saya egois ya. Berarti saya harus memenuhi tangki cintanya. Maka ini harus effortnya untuk memenuhi supaya suaminya itu puas mendapatkan perhatian pelayanan. Demikian juga istrinya harus dapat perhatian pelayanan begitu. Harus sama-sama mengerti kalau pasangannya sedang sakit. Maka sama-sama saling support. Nah, terapis paling bagus adalah suami ke istrinya, istri ke suaminya. Kalau ini hanya sekedar bertahan saja, ya akhirnya kan membara, rumah tangganya nggak bikin tenang. Kan gini nggih, kalau kita nggak enak badan itu ya, entah pusing, entah demam, kan datang ke dokter itu, menyadari itu. Sebenarnya rumah tangganya nggak baik-baik saja, kita tahu, sadar loh. Tapi enggan ke dokter rumah tangga, enggan ke ustadz, enggan ke psikolog, enggan. Merasa ini aib, tabu lah, aib itu. Contoh ya, Pak dokter saya ada panunya, kan aib kan? Tapi kudu ngomong dokter kan misalnya. Itu nggak aib ketika mau nyari solusi. Kalau bukanya di medsos atau kesembarangan teman yang tidak bisa menyelesaikan masalah gitu. Sebenarnya perempuan boleh tuh, nggak menyelesaikan masalah pun bisa. Asal satu orang tok. Nah, cuman kan resikonya ember apa enggak gitu. Karena kadang perempuan itu butuh didengarkan, kadang nggak diberikan solusi gitu. Itu kalau sama-sama ego berarti ini harus disehatkan. Jiwanya sedang tidak baik-baik saja semuanya. Bagaimana menyikapi jika terjadi perbedaan pendapat pola pengasuhan anak antara ayah dan ibu? Sementara si ayah tidak pernah terlibat dalam pengasuhan. Nah kalau nggak pernah terlibat, ya sudah, ibu saja. Nah, ayah nanti dilibatkan yang kira-kira ayah bisa. Ya tolong ini ya tolong mandiin anak ya, misalnya. Gitu aja udah. Kan jadi tidak berbeda pendapat malah. Sementara si ayah tidak pernah terlibat, sehingga ibunya menitipkan ke pengasuh dan neneknya. Sampai terjadi si ayah marah terhadap ibu mertuanya. Ya ini ayah ya harus sadar ya yang hari ini mendengar ya punya anak itu konsekuensinya ngasuh, ya didik, ya mandiin, ya nyuapin, ya main bareng sama anak-anak itu, ya antar jemput sekolah gitu. Bukan cuma nyari duit tok ya. Konsekuensinya begitu, orang mau gawe anak tok.
tapi harus mengasuh dan mendidik. Ini untuk ayah semuanya. Nah, kalau ibu kenapa sampai dititipkan pengasuh? Ya, karir gitu. Ya, ini kalau sama-sama akhirnya nggak didik anak, ini repot anaknya, kasihan. Gitu. Harus ada musyawarah, salah satunya istri resign misalnya gitu, atau bagaimana, atau waktu setelah itu harus kualitas, setelah pulang kerja harus kualitas sehingga nanti didik. Nah, kalau sampai si ayah marah sama ibu mertuanya, ini kan harusnya berterima kasih udah dijagain gitu. Nah, kalau ibu mertua biar tidak pegang, ya kalau udah pulang ya pegang anaknya gitu. Makanya kalau bisa ya memang misah gitu. Konsekuensi nikah kan berarti apa? Misah ya, ngontrak gitu. Saya ngontrak pertama aja ngutang, sementing ngontrak dulu pisah gitu ya, sehingga kita mandiri, nyicil, nyaur, utangi gitu. Sehingga tidak terintervensi. Ini harus kuat, laki-laki harus kuat punya keputusan gitu, walaupun punya masalah tahun dulu lebih kita harus pisah gitu. Memang biaya kontrak saya berapa kali aja kontrak ya, untuk bisa beli ini, tapi ya ada rumah tangga yang harus saya selamatkan dengan tidak ada intervensi dari pihak ketiga, dan itu penting. Maka yang berikutnya lagi, maka harus duduk bareng antara laki-laki dan perempuan, antara suami istri, harus punya frekuensi yang sama, harus punya pola yang sama. Didik itu ngaji bareng, oh ternyata harus begini ya caranya ya gitu, enggak dengan pengalaman masing-masing. Pengalaman masing-masing, ayah dididik oleh orang tuanya, suami dididik oleh orang tuanya, istri dididik oleh orang tuanya, akhirnya sama-sama polanya begini, menyerah, tidak, nanti kasihan anaknya, ini boleh ini tidak boleh ini. Karena sudah menikahkan aku dan kamu jadi kita sekarang. Aku dan kamu jadi kita, bukan aku kamu. Ya enggak begitu. Ini masih berarti belum, nikahnya itu belum gimana ya, hanya sekedar ritual gitu ya. Enggak sampai ke dalamnya gitu. Demikian, ini sudah semua saya jawab, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang perlu tidak lanjut bisa japri saja nih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.